Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Isa Mahendra dan Arsafkan kelas HKI 5A. Kali ini kami akan memaparkan tentang materi Qawaidul Fiqh. Baiklah, langsung saja ke materinya. Kaidah pertama, al-ijtihadu la yumkhadu bil ijtihadi. Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa pada dasarnya apabila telah didapatkan hasil ijtihad pada masa lalu, maka tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang dilakukan kemudian. Adapun dasar kaidah ini adalah ijma' sahabat yang diriwayatkan oleh Ibnu Sibak. Sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah memberikan keputusan hukum pada beberapa masalah yang kemudian diperselisihkan oleh Khalifah Umar, dan Umar tidak membatalkan keputusan Abu Bakar dan tetap mengakuinya. Contohnya, seorang hakim berdasarkan ijtihad telah mengambil keputusan dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun. Tetapi pada kesempatan yang lain, dalam peristiwa yang sama, dia mengambil keputusan dengan menjatuhkan hukuman kurang dari 10 tahun. Maka dalam hal ini, keputusan yang baru tidak dapat merusak keputusan yang terdahulu. Artinya si pelaku yang pertama tetap 10 tahun dan si pelaku yang kedua tetap dihukum kurang dari 10 tahun. Kaidah kedua, iza ijtama'a amrani min jinsi wahidin wa lam yakhtalif maqsudhuma dakhala ahadahuma fil akhari ghaliba. Apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain. Maksud kaidah tersebut adalah apabila dua perkara itu jenis dan tujuannya sama, maka cukup dengan melakukan salah satunya. Adapun dalilnya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan juga hadis riwayat Bukhari an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Dari Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari. Contohnya, mandi yang dikerjakan setelah terputusnya darah haid dengan mandi setelah berhentinya darah nifas. Keduanya merupakan suatu kewajiban yang mana dengan praktek yang serupa antara yang satu dengan yang lain, serta memiliki maksud yang sama. Selanjutnya, kaidah ketiga, at-tabi'u tabi'un. Artinya pengikut itu adalah mengikuti. Maksudnya ialah segala sesuatu yang mengikuti kepada yang lain, maka hukumnya adalah hukum yang diikuti. Dasar kaidah ini ialah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli anak hewan ternak yang masih dalam kandungan. Itu merupakan jual beli yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah.
Seseorang biasa membeli unta masih dalam kandungan hingga induk unta melahirkan, kemudian anak unta itu melahirkan lagi. Contohnya, orang gila tidak berkewajiban sholat fardu, karena itu tidak disunatkan sholat sunat rawatib. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sholat fardu itu merupakan kewajiban. Namun apabila orang gila, maka sholat fardu itu tidak wajib, berarti gugur. Nah, karena itu pula sholat sunat rawatib dengan sendirinya akan gugur, karena yang diikuti adalah sholat fardu, sedangkan sholat rawatib itu merupakan yang mengikuti sholat fardu. Otomatis kalau sholat fardu gugur, maka gugur pula sholat rawatib. Adapun turunan kaidahnya, at-tabi'u yasqutu bisqutil matbu'i. Suatu yang mengikut akan gugur apabila gugur suatu yang diikuti. Contohnya, karena adanya sebab-sebab tertentu, sakit atau luka, misalnya orang boleh tidak membasuh muka saat berwudu. Dengan tidak membasuh muka saat berwudu karena ada sakit ataupun luka, oleh karena itu ia tidak disunatkan lagi membasuh bagian muka lainnya yang tidak luka semata-mata untuk mencapai kesempurnaan wudu. Karena membasuh muka telah gugur, maka gugur pula membasuh bagian-bagian yang berdekatan dengan muka itu. Selanjutnya, kaidah at-tabi'u la yataqaddamu 'alal matbu'i. Pengikut itu tidak mendahului yang diikuti. Jadi, yang diikuti harus lebih dahulu daripada yang mengikuti. Contohnya, makmum tidak boleh mendahului imam, baik tempat berdirinya, takbiratul ihram, ataupun salamnya. Maka dari itu, begitu juga gerakan-gerakan imam pada waktu ruku dan bangun daripadanya, pada waktu sujud dan bangkit daripadanya, makmum tidak boleh mendahului. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Al-Safkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Isama Indra. Berikutnya adalah ittabi'u lil yufradu bil hukum. Artinya, perkara yang mengikuti tidak dapat ditetapkan hukumnya secara mandiri. Hal ini bermaksud sesuatu yang mengikuti tidak tersendiri. Hal ini karena hukum yang ada pada yang diikuti berlaku juga untuk yang mengikuti. Kita ambil contoh adalah menyembelih hewan yang sedang hamil. Setelah dikeluarkan janin yang di dalam kandungan tersebut ternyata mati. Ini termasuk dalam penyembelihan induknya. Apa sebabnya? Karena janin merupakan bagian dari induknya. Maka penyembelihan induknya juga penyembelihan bagi bagiannya. Maksudnya bagian-bagiannya itu adalah apa yang dikandungnya itu, termasuk anaknya. Kalau menyembelih induknya, berarti juga menyembelih anaknya kalau mati. Setelah dikeluarkan ternyata mati. Kalau anaknya masih hidup, ternyata berarti tidak termasuk, kan? Begitulah. Selanjutnya adalah yuftafaru fi tawabi'i ma lil yaftafaru fi ghairiha. Artinya, dapat dimaafkan pada hal-hal yang mengikuti, tidak dapat dimaafkan pada yang lainnya. Kasus ini contohnya adalah mewakafkan sebidang tanah kebun yang tanaman-tanamannya sudah rusak. Maka wakaf tanah kebun itu sah, tanahnya yang sah. Karena yang rusak adalah tanaman dari tanah tersebut, yang mengikuti tanah tersebut, ya. Jadi dalam kaidah ini yang dapat dimaafkan adalah kebun atau tanaman-tanaman yang ada di atas tanah tersebut. Yang tidak dapat dimaafkan adalah tanahnya apabila tanah itu rusak. Kalau tanahnya rusak, padahal yang akan dimanfaatkan adalah tanah tersebut,
maka hal ini tidak dapat dimaafkan kasusnya. Kaidah keempat adalah ridha bi syai'i ridha bima yatawalladu minhu. Rela terhadap satu hal, otomatis rela segala efek sampingnya. Maksudnya apabila seorang telah rela dan menerima sesuatu, maka ia harus menerima segala akibat dari sesuatu yang telah diterima. Yang berarti menerima segala resiko akibat penerimaannya. Seperti yang Allah sampaikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, sahih oleh Ibnu Hibban, dari Dawud bin Salih al-Madini, dari bapaknya berkata, aku mendengar Abu Sa'id, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu berlaku dengan saling ridha. Contoh yang lain adalah orang yang rela menyelam saat ia sadar sedang berpuasa, berarti ia rela terhadap efek samping masuknya air ke dalam lubang mata, kedua lubang telinga, hidung, dubur atau kemaluan, seolah ia sengaja menoleransi dampak masuknya air ke lubang-lubang tersebut. Padahal itu tidak sengaja. Hal itu dia menerima efeknya begitu. Lanjut. Selanjutnya adalah kaidah kelima, la yunsabu ila sakit qawlu walakin sukut fi ma'rad al-hajati bayan, yang artinya suatu perkataan atau pendapat tidak dinisbatkan kepada orang yang diam, namun sikap diam pada saat diperlukan untuk berpendapat, maka itu dianggap sebagai sebuah penjelasan. Sebagai contoh, suatu perkataan tidak dapat dinisbatkan kepada orang yang diam adalah ketika si B mengatakan kepada si A bahwa ia ingin meminjam tasnya. Si A hanya diam dan si B langsung mengambil tasnya, maka diamnya A ini tidak dianggap sebagai izin. Berbeda dengan penjelasan tentang diamnya seseorang saat diperlukan untuk berpendapat, maka itu adalah suatu penjelasan. Contohnya, diamnya seorang wanita yang gadis ketika walinya meminta persetujuan atas pernikahannya, maka ini dianggap sebagai keridhaan. Diamnya ketika dia ditanya saat orang melamarnya, itu dianggap keridhaan karena contoh ya, biasa ada gadis ketika dilamar dia diam, senyum. Diamnya tanpa berkata-kata, diam, senyum. Artinya dia setuju. Ada juga gadis hanya diam tanpa berkata-kata, diam. Dia pasrahkan saja pada ayahnya. Terserah ayah saja. Yang penting menurut ayah bagus ya terserah saja. Itu ridho juga. Itu termasuk keridhaan. Selanjutnya adalah kaidah keenam, wajibu la yatraku illa liwajibi, yang artinya sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali karena sesuatu yang wajib pula. Maksudnya adalah bahwa sesuatu yang telah diwajibkan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu kewajiban. Tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu kewajiban yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Contohnya adalah khitan itu adalah wajib. Sebab itu dan menjaga anggota tubuh itu juga wajib. Dan haram hukumnya kita itu merusak bagian tubuh kita ya. Tapi khitan itu adalah wajib, maka boleh ditinggalkan yang namanya merusak bagian tubuh. Karena ini kewajiban pula. Sampai sini penjelasan kami berdua, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.